Halo semuanya, perkenalkan saya Made Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas manajemen 22C. Saya akan membahas tentang dua konsep penting dalam statistika ekonomi, yaitu uji T homogen dan uji T non-homogen. Kedua uji ini memiliki peran yang krusial dalam menginterpretasi data ekonomi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis statistik. Saya akan menjelaskan masing-masing uji, bagaimana mereka berbeda dan bagaimana mereka relevan dalam konteks ekonomi. Yang pertama, uji T homogen. Uji T homogen adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok data yang diasumsikan memiliki varians yang seragam. Varians yang seragam atau homogen adalah ketika variabilitas data antara kelompok-kelompok tersebut dianggap sebanding. Biasanya digunakan dalam situasi di mana kita ingin memeriksa apakah dua kelompok atau lebih memiliki rata-rata yang sama dalam studi ekonomi. Selanjutnya, proses uji T homogen. Langkah-langkah umum dalam melakukan uji T homogen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data dari kelompok-kelompok yang akan dibandingkan. Yang kedua, menghitung rata-rata dan varians dari masing-masing kelompok. Yang ketiga, menggunakan uji statistik seperti uji F untuk memeriksa apakah varians kelompok-kelompok tersebut seragam. Yang keempat, jika varians seragam, kita dapat melanjutkan dengan uji T untuk membandingkan rata-rata kelompok. Selanjutnya, keuntungan dan relevansi dalam ekonomi. Yang pertama, memungkinkan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kelompok dalam analisis ekonomi, seperti perbandingan kinerja dua atau lebih perusahaan. Yang kedua, hasil dari uji T homogen dapat membantu pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya atau investasi. Selanjutnya, uji T non-homogen. Uji T non-homogen digunakan ketika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi dalam data kita. Varians yang berbeda antar kelompok menimbulkan ketidaksetaraan kelompok yang perlu diperhatikan dalam analisis statistik. Selanjutnya, proses uji T non-homogen. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan uji T non-homogen. Yang pertama, mengumpulkan data dari kelompok-kelompok yang akan dibandingkan. Yang kedua, menghitung rata-rata dan varians dari masing-masing kelompok. Yang ketiga, menggunakan uji T-Welch yang lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi homogenitas varians dibandingkan dengan uji T homogen. Yang keempat, melakukan analisis perbandingan rata-rata antar kelompok. Selanjutnya, keuntungan dan relevansi dalam ekonomi. Yang pertama, uji T non-homogen memungkinkan kita untuk membandingkan rata-rata kelompok dengan varian yang berbeda, yang seringkali lebih realistis dalam analisis ekonomi. Yang
Kedua, membantu pengambilan keputusan yang akurat dan efektif ketika kita berurusan dengan kelompok dengan karakteristik yang bervariasi. Selanjutnya, contoh aplikasi dalam ekonomi. Yang pertama, perbandingan pendapatan kelompok penduduk. Dalam analisis ketimpangan ekonomi, kita dapat menggunakan uji T homogen untuk memeriksa perbedaan rata-rata pendapat antara berbagai kelompok sosial. Jika asumsi homogenitas varians terpenuhi, uji ini cocok. Namun, jika varians pendapat bervariasi secara signifikan, uji T non-homogen mungkin lebih sesuai. Yang kedua, evaluasi portofolio investasi. Dalam analisis keuangan, kita dapat menggunakan uji T homogen atau T non-homogen untuk membandingkan kinerja portofolio investasi. Jika resiko yang berbeda-beda dalam portofolio, uji T non-homogen akan memberikan hasil yang lebih akurat. Terakhir, kesimpulan. Dalam statistika ekonomi, pemahaman uji T homogen dan uji T non-homogen sangat penting. Memilih metode yang tepat untuk perbandingan rata-rata kelompok dapat berdampak pada keputusan ekonomi yang akurat. Uji T homogen cocok untuk data dengan asumsi homogenitas varians, sedangkan uji T non-homogen lebih cocok jika asumsi tersebut tidak terpenuhi. Memahami konteks dan karakteristik data adalah kunci untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam ekonomi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Semoga informasi ini bermanfaat dalam pemahaman Anda tentang uji T homogen dan uji T non-homogen. Sampai jumpa di video selanjutnya.